Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin berbagi sebuah kisah, nasi goreng terakhir untuk pelanggan tak bernyawa. Tapi sebelum kita mulai, mari kita tulis bersama sholawat untuk Nabi Muhammad di kolom komentar. Semoga sholawat ini menjadi saksi di akhirat, yang menghantarkan kita pada syafaat beliau tercinta. Dan jangan lupa, like dan subscribe channel ini agar dakwah ini bisa menjangkau lebih banyak saudara kita. Insya Allah menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya, bahkan setelah kita tiada. Pak Mardi, penjual nasi goreng keliling berusia 50-an, masih mendorong gerobaknya seorang diri. Roda gerobak kayunya berderit pelan setiap kali melewati aspal rusak. Lampu petromax yang menggantung di sisi gerobak berayun tertiup angin, menebarkan cahaya temaram ke jalanan kosong di depannya. Ia tahu ini sudah larut malam. Tapi entah kenapa, perasaannya hari itu berat. Dagangannya belum habis. Padahal kebutuhan hidup terus menekan. Anak bungsunya butuh biaya sekolah. Dan warung kecil di depan rumah sudah lama tutup. Pak Mardi menghela napas panjang, lalu mengusap peluh di dahinya. Sisa nasi masih cukup untuk 2 porsi. Dan dia bertekad menjualnya malam itu juga. Paling ada warga ronda yang lapar, gumamnya, mencoba optimis. Langkahnya terhenti di sebuah persimpangan. Disinilah titik paling menyeramkan di Marga Mulia, disebut warga sebagai simpang kuburan bayi. Letaknya di ujung jalan kampung, di mana berdiri pohon beringin tua menjulang tinggi, akarnya menjalar keluar dari tanah seperti cakar monster. Di bawahnya, terdapat 5 batu nisan kecil tak bertuliskan nama, hanya ditandai dengan lilin-lilin mati dan sesajen yang mulai membusuk. Orang-orang bilang, dulu pernah ada kasus pembunuhan bayi hasil hubungan gelap. Bayi-bayi itu dikubur di sana, dan sejak itu simpang itu angker. Banyak yang mengaku melihat bayi merangkak di jalan tengah malam, atau perempuan menggendong sesuatu yang berlumuran darah. Tapi Pak Mardi hanya menggertakkan giginya dan tetap melangkah. Kalau takut hantu, enggak bakal bisa jualan, bisiknya meneguhkan hati. Ia mendorong gerobaknya dan berhenti persis di depan pohon beringin. Saat sedang menyalakan kompor dan menuang minyak ke wajan, angin berhenti seketika. Daun-daun kaku, lampu petromax berkedip sekali. Lalu kembali menyala lemah. Dan lalu, "Pak, nasi goreng 1." Suara perempuan, sangat pelan, namun terdengar jelas seperti berdiri di samping telinganya. Pak Mardi terkejut dan menoleh. Di bawah pohon beringin, berdiri seorang perempuan. Rambut panjang menjuntai menutupi wajah. Mengenakan kebaya putih dan kain batik lusuh. Kakinya tidak menyentuh tanah. Pak Mardi menahan napas. Tapi insting penjualnya mengambil alih. Iya, Mbak, mau yang pedas ya?" Perempuan itu mengangguk pelan. "Pakai telur darah," bisiknya. Pak Mardi mengira dia bercanda. Mungkin orang gila, pikirnya. Ia segera memasukkan nasi ke dalam wajan, menambahkan bumbu, lalu telur, dan cabai. Tapi anehnya, minyak di wajan mendesis sebelum kompor dinyalakan. Dan saat telur menyentuh wajan, aromanya bukan harum masakan, melainkan bau anyir seperti darah basi. Dia mulai gelisah, tapi tetap menyelesaikan masakan. Setelah selesai, ia meletakkan sepiring nasi goreng di meja kayu depan gerobaknya. "Silakan, Mbak." Perempuan itu berjalan perlahan, tanpa menggerakkan kakinya. Rambutnya masih menutupi seluruh wajah. Ia duduk, tapi tubuhnya seperti tidak memiliki tulang, melengkung aneh seperti kain basah. Dan saat nasi sudah di depannya, dia tidak menggunakan sendok. Perempuan itu menjulurkan lidahnya, panjang, kehitaman, berlendir, dan menjilat nasi goreng itu langsung dari piring. Seperti anjing kelaparan. Suara kecapannya basah dan menjijikan. Pak Mardi menahan muntah. Tubuhnya kaku. Keringat dingin mengalir di lehernya. Sesaat kemudian, perempuan itu berhenti, lalu mendongak perlahan. Wajahnya masih tertutup rambut. Tapi, Pak Mardi melihat 2 mata merah menyala dari balik rambut. Perempuan itu berdiri. Senyum melebar terlihat samar di balik rambutnya. "Enak," katanya dengan suara serak dan berat.
Besok, aku datang lagi. Lalu, ia menghilang. Bukan pergi, bukan melangkah, tapi lenyap seketika seperti kabut dihembus angin. Pak Mardi berdiri lemas. Kakinya gemetar, tapi tak bisa menjelaskan apa yang baru saja ia alami. Ia segera membereskan gerobak dan mendorong pulang secepat mungkin, tidak menoleh ke belakang. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Bau amis masih tercium di bajunya. Tangannya gemetar setiap kali mengingat lidah panjang yang menjilat nasinya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Pak Mardi takut untuk kembali berjualan. Malam berikutnya, langit kampung Margamulya tampak gelap seperti tak berujung. Bulan tertutup awan tebal, dan udara lembab menempel di kulit seperti kabut yang enggan pergi. Namun meski kejadian semalam masih menghantui pikirannya, Pak Mardi tetap keluar berjualan. Ia tahu rasa takut bukan alasan untuk berhenti. Lagi pula, ia butuh uang. Tapi dalam hatinya, masih berusaha mengingkari kejadian aneh itu. Mungkin cuma mimpi, gumamnya berulang-ulang, sambil mendorong gerobak ke arah pasar tua. Baru saja membuka tutup panci nasinya, puluhan lalat besar berwarna hitam langsung beterbangan dari dalam. Pak Mardi terkejut dan buru-buru menutupnya kembali. Jantungnya berdetak cepat. "Duh, dari mana lalat segede itu?" katanya pelan. Tapi rasa aneh mulai muncul. Baunya bukan lagi seperti nasi goreng, melainkan seperti daging busuk. Beberapa pembeli mendekat, tapi langsung mundur sambil menutup hidung. "Pak, nasinya bau banget, kayak bangkai," kata seorang remaja. Pak Mardi hanya tertawa kaku. Ia sendiri merasa mual tiap kali menghirup aromanya. Tapi rasa takut lebih besar dari rasa jijiknya. Ia tetap memasak, tetap berjualan. Hingga pukul 1 tepat, dari arah barat jalan, perempuan berkebaya putih itu muncul kembali. Langkahnya pelan, wajahnya masih tertutup rambut, dan gaunnya kali ini basah kuyup, meninggalkan jejak air di tanah. Namun kini ia tidak sendiri. Di sampingnya berjalan anak kecil, tubuhnya pucat kebiruan, matanya hitam legam seperti lubang tak berdasar. Anak itu tidak bicara, hanya sesekali tertawa kecil sambil menatap Pak Mardi tanpa berkedip. "2 porsi, Pak," kata si perempuan, "untukku dan adikku." Pak Mardi menggigil. "Adik?" Perempuan itu mengangguk pelan. Dia lapar, sangat lapar. Tanpa sadar, tangan Pak Mardi bergerak sendiri, seolah tubuhnya tak lagi ia kendalikan. Ia menyalakan kompor, menuang nasi, dan memasak 2 porsi. Tapi malam itu, nasi goreng berubah aneh. Saat menyentuh wajan, minyak memercik seperti darah mendidih. Asap yang keluar berwarna abu-abu kehitaman. Dan bau amis bercampur anyir memenuhi udara. Ketika 2 piring nasi disajikan, si anak kecil langsung menyerbu piringnya. Tangan kecilnya mencakar nasi, memakannya dengan kuku panjang. Ia tertawa sambil mengunyah, dan setiap gigitan menghasilkan suara aneh seperti daging dikoyak. Sementara perempuan itu menjilat nasinya lagi seperti sebelumnya, tapi kali ini dengan suara erangan yang dalam, seperti napas dari tenggorokan luka. Pak Mardi ingin kabur, ingin berteriak, tapi tubuhnya seperti dibekukan. Kakinya mati rasa, dan matanya tak bisa berpaling. Setelah mereka selesai makan, perempuan itu menoleh perlahan. "Terima kasih, Pak," bisiknya. Tapi kali ini, senyum itu lebih lebar. Mulutnya robek sampai ke pipi. Dari sela-sela giginya keluar darah segar yang menetes ke lantai. Dan sebelum mereka menghilang, perempuan itu berkata, "1 pelanggan sudah cukup. Tapi mulai malam ini, kau akan bantu kami menyiapkan yang berikutnya." Keesokan paginya, berita menggemparkan kampung. Seorang pemuda bernama Aji, perantau yang baru pulang ke Margamulya, ditemukan tewas di kamar kosnya. Mayatnya dalam kondisi mengenaskan. Mulutnya menganga dan penuh dengan nasi goreng. Perutnya sobek dari dalam, seolah sesuatu merobeknya dari dalam tubuh. Warga gempar, tapi polisi tidak menemukan tanda perampokan atau pembunuhan. Beberapa warga mulai curiga karena malam sebelum kematian, Aji sempat beli nasi goreng dari Pak Mardi.
Namun ketika ditanya, Pak Mardi hanya menunduk dan mengatakan tak tahu menahu. Tapi malam harinya, ketika Pak Mardi membuka laci gerobaknya, ada darah menetes, masih segar, di antara bumbu dan nasi yang belum dimasak, dan tertulis dengan jari, "Teruskan atau giliranmu." Sejak malam itu, setiap kali Pak Mardi lewat, anjing-anjing kampung menggonggong ke arah gerobaknya. Bayi menangis keras jika melewatinya. Bahkan, ayam di kandang enggan keluar jika mencium bau gerobaknya. Ia tahu dirinya bukan penjual nasi goreng biasa lagi. Ia telah jadi bagian dari sesuatu yang jahat. Dan malam Jumat Kliwon berikutnya sudah semakin dekat. Malam Jumat Kliwon kembali datang. Langit marga mulia tampak muram sejak sore. Hujan tidak turun, tapi udara terasa lembab dan berat. Di langit, bulan pucat menggantung rendah. Tampak seperti mata penuh luka yang menatap kampung. Di rumahnya yang sepi, Pak Mardi duduk termenung. Tubuhnya makin kurus. Matanya cekung, wajahnya pucat, dan telapak tangannya gemetar terus-menerus. Ia sudah tidak makan sejak pagi. Tiap kali hendak menyuap nasi, aroma amis dan anyir muncul entah dari mana. Lidahnya menolak, perutnya mual, dan pikirannya dipenuhi suara lirih yang terus berbisik. Malam ini giliranmu." Sekitar pukul 11 malam, Pak Mardi memutuskan tidak akan jualan. Ia berniat mengakhiri semua ini. Gerobaknya ia kunci di gudang belakang. Kompor ia buang. Nasi ia kubur. Namun saat hendak kembali masuk rumah, ia mendengar suara klik. Seperti bunyi roda gerobak yang berputar. Dengan gemetar, ia mengintip ke belakang. Gerobaknya bergerak sendiri, berderit pelan, melewati halaman rumahnya, keluar dari pagar, dan menuju ke jalan kampung. Tanpa sadar, kaki Pak Mardi melangkah mengikuti gerobak itu. Ia tak bisa melawan. Seolah ada tali tak kasat mata yang menarik tubuhnya. Gerobak itu berhenti tepat di bawah pohon beringin, simpang kuburan bayi. Udara di sana dingin dan lembab. Tapi berbeda malam ini. Lebih sunyi, lebih pekat. Daun tidak bergerak, angin tak berhembus. Pak Mardi berdiri terpaku. Di depannya, 5 sosok berdiri melingkar. Perempuan berkebaya putih berdiri di tengah. Dan di sisinya, anak kecil bermata hitam yang dulu pernah ikut. Di belakang mereka, 3 sosok baru, 2 laki-laki, 1 perempuan. Semuanya memiliki wajah rusak dan lidah terjulur panjang, seperti mayat yang sudah lama terkubur. Perempuan itu melangkah ke depan. "Sudah waktunya, Pak," katanya lirih. "Sekarang giliranmu yang disajikan." Pak Mardi ingin kabur, tapi kakinya menancap seperti dipaku ke tanah. Tangannya bergetar, mulutnya mencoba berdoa, tapi lidahnya keluh. Lalu terdengar suara besi berderit. Wajan gerobaknya menyala sendiri. Api membara, dan dari panci nasi, keluar gumpalan daging basah berlumuran darah. Pak Mardi merintih. Ia memohon, "Jangan, saya cuma jualan, saya cuma cari makan." Tapi perempuan itu hanya tertawa. Tawanya pelan, panjang, melengking. "Kau menyiapkan makanan untuk kami. Sudah 3 Jumat. Kau menumbalkan 1 jiwa. Kini kau yang jadi lauk terakhir." Sosok-sosok itu melangkah maju. Mata mereka kosong, tapi penuh lapar. Pak Mardi menjerit, tapi suaranya tidak terdengar. Mulutnya terkunci. Dan malam itu, ia menghilang. Warga menemukan gerobak nasi goreng Pak Mardi terbakar di simpang. Di sekitarnya, terdapat cairan hitam pekat dan sisa-sisa nasi gosong yang menempel di aspal. Di bawah pohon beringin, ditemukan sesuatu yang lebih mengerikan. Sebuah tulang rahang manusia, lengkap dengan sisa-sisa cabai dan daun bawang yang masih menempel. Pak Mardi tidak pernah ditemukan. Tidak jasadnya, tidak pakaiannya, tidak jejaknya. Sejak malam itu, tak ada lagi penjual nasi goreng yang berani lewat jalan itu. Warga mulai percaya bahwa arwah Pak Mardi tak pernah benar-benar pergi. Malam Jumat Kliwon berikutnya, beberapa orang ronda melihat gerobak tua melintas sendiri di jalan, dengan lampu petromax menyala redup dan suara kompor mendesis.
Mereka bersaksi melihat sosok Pak Mardi berdiri di balik wajan. Tapi wajahnya tak ada. Hanya kulit kosong dan senyum dari leher sampai pelipis. Kadang, saat orang-orang duduk di teras malam hari, terdengar suara jauh dari jalan. Nasi goreng, Pak, Bu, mau pedas atau berdarah?